Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pengadilan Agama Amurang, Kasimas, Edukasi Masyarakat. Podcast Kasimas ini merupakan podcast perdana yang ada di Pengadilan Agama Amurang. Nah, untuk podcast perdana kali ini kita akan mengangkat tema mengenai dispensasi nikah dengan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Amurang, Bapak Teddy Lahati, SHI, MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast ini. Iya. Nah, terkait tema kita hari ini yaitu dispensasi nikah. Nah, makanya saya akan bertanya nih ke narasumber. Pak, boleh sedikit dijelaskan apa itu mengenai dispensasi nikah? Baik. Terima kasih Mbak Ika ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah di podcast perdana ini saya menjadi narasumber pertama ya. Iya. Untuk bicara di podcast Kasimas Edukasi Masyarakat. Ini merupakan kesempatan dan waktu yang sangat penting buat kita semua untuk mengedukasi masyarakat secara umum ya, dan secara khususnya pada masyarakat di Minahasa Selatan ini di Amurang. Terkait dengan definisi dari dispensasi nikah, jadi secara sederhananya adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami ataupun calon istri yang belum berusia 19 tahun. Ini yang belum berusia 19 tahun. Ini 18 tahun 11 bulan misalnya. Jadi 19 tahun ke bawah pokoknya. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika mereka mau menikah terbentur dengan usia itu, maka dia harus ke pengadilan agama untuk mendapatkan izin kawin dari pengadilan agama. Itu Mbak. Oke, jadi begitu ya, teman-teman. Nah, Pak, kalau di sini kira-kira siapa saja Pak yang bisa mengajukan perkara dispensasi nikah ini? Baik, tentang siapa yang bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah ini, itu yang pertama bisa orang tua. Jadi orang tua, ayah ataupun ibu. Nah, bagaimana jika orang tuanya sudah bercerai? Nah, bila orang tuanya sudah bercerai, tetap oleh kedua orang tua, namun pilih salah satu. Jadi orang tua yang sudah bercerai, pilih salah satu yang memiliki kuasa asuh terhadap anak itu. Jadi misalnya kalau anak perempuannya sama ibunya, maka ibunya lah yang mengajukan dispensasi nikah. Begitupun sebaliknya, kalau sama bapaknya, maka sama bapaknya. Yang ketiga, jika salah satu orang tua ini meninggal dunia, jadi sudah meninggal ataupun sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka dispensasi ini diajukan oleh salah satu orang tua. Kemudian bisa juga diajukan oleh wali si anak. Jadi jika sudah meninggal keduanya atau anak ini yatim piatu, maka boleh wali yang bersangkutan. Misalnya kan pamannya kan, atau bibinya, ataupun bahkan kakaknya yang sudah mengasuh ini. Kemudian yang terakhir kuasa orang tua atau kuasa wali. Jadi ada misalnya seseorang yang diberikan kuasa oleh kakaknya, kuasa dari walinya, itu bisa maju untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini. Itu Mbak. Oke, gitu. Jadi kalau di Pengadilan Agama Amurang ini Pak, biasanya alasan apa sih Pak yang membuat mereka ingin mengajukan dispensasi nikah?
Di pengadilan agama Amurang ini, khususnya di masyarakat Amurang ini, itu secara umum itu keinginan mereka mau menikah itu ya keinginan pingin nikah. Atau ada desakan dari orang tua mungkin? Karena misalnya orang tua melihat ini anak ini udah pacaran lama, udah ini, akhirnya sudah nikah aja. Kemudian sekolahnya sudah sudah terhenti, jadi sudah tidak mau sekolah, hanya pacaran terus, pacarannya udah lama, ya sudah. Hanya orang tua bilang untuk menyelamatkan, ayo kita nikah. Ada beberapa juga alasan di sini yang sudah hamil di luar nikah. Ada juga beberapa alasan yang diajukan oleh para pihak karena sudah hamil misalnya. Itu Mbak. Kalau untuk persiapan berkas-berkasnya nih Pak, kira-kira apa saja sih yang harus dilengkapi untuk mengajukan perkara ini? Baik. Untuk berkas-berkas persyaratan administrasi ya, jadi saya kira secara umum hampir sama ya. Yang pertama ada surat permohonan. Jadi surat permohonan dispensasi nikah itu dibuat oleh masyarakat sendiri. Kemudian kalaupun masyarakat belum membuat surat itu, maka pengadilan juga menyediakan layanan untuk membantu membuat surat permohonan. Ada pos bantuan hukum yang bisa membantu para pihak untuk membuatkan surat permohonan. Ini yang pertama, surat permohonan. Yang kedua, tentunya fotokopi KTP dari orang tua ataupun wali. Yang ketiga, ada fotokopi kartu keluarga. Itu kan untuk melihat anak ini anaknya siapa. Jangan-jangan anak tetangga kan? Nggak boleh. Kemudian ada fotokopi KTP atau kartu identitas anak, atau akta kelahiran si anak. Ini untuk melihat identitas si anak ini. Benar nggak dia masih berumur di bawah 19 tahun. Ada juga fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran calon suami atau calon istri. Jadi misalnya yang ngajukan yang di bawah umur ini perempuan kan gitu, yang sudah cukup umur si laki-laki, maka si laki-laki ini harus mengajukan KTP atau akta kelahirannya bahwa dia sudah cukup umur. Jadi fotokopi calon suami atau calon istri keduanya. Ada juga yang kelima ya, yang keenam dan seterusnya ya, fotokopi ijazah pendidikan terakhir dari anak atau surat keterangan masih sekolah kalau misalnya dia masih sekolah. Kalaupun dia sudah tidak sekolah atau sudah out dari sekolah, itu harus ada surat keterangan dari sekolah. Nah, sebagai catatan, jika persyaratan tersebut di atas itu tidak terpenuhi, maka dapat digunakan dokumen-dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali. Hal ini sebagaimana diatur dalam Perma 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 pasal 5 ayat 2. Saya kira itu syarat-syaratnya: surat permohonan, fotokopi KTP, ijazah, akta kelahiran, fotokopi KTP calon, dan lain sebagainya. Itu Mbak. Nah, teman-teman yang mau mengajukan perkara Diska ini boleh dilengkapi syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Wakil ya. Nah, kalau sekarang kan Pak, ini perkara dispensasi nikah ya Pak, yang disidang juga anak yang di bawah umur. Apa ada kategori atau ada kekhususan hakim untuk menangani perkara ini Pak? Iya, jadi di Perma itu mengatur, jadi hakim yang akan mengadili perkara dispensasi nikah ini itu adalah hakim yang sudah memiliki surat keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak yang telah mengikuti pelatihan dan atau bimbingan teknis tentang
perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Nah, itu normanya yang pertama. Jadi harus normanya seperti itu. Nah, norma yang kedua, jika tidak ada hakim sebagaimana tadi yang disebutkan di atas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin tersebut. Kayak kita di Amurang kan, Ibu Ketua, saya itu belum ada sertifikasi peradilan anak. Jadi ya sudah, monggo di ayat kedua diatur, hakim siapa saja boleh mengadili permohonan dispensasi kawin. Tapi sekali lagi tidak boleh menggunakan toga untuk bersidang. Itu ada kekhususan. Saya kira itu, Mbak. Oke. Pak, kira-kira boleh nggak sih kasih sedikit bocoran saat di ruang sidang itu, pas sidang pertama kira-kira apa yang mau ditanyain? Sedikit aja, Pak. Tanya, baik. Sekedar gambaran saja pada sidang pertama itu kan pemohon kan, ayah atau ibu kan, itu wajib untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin itu. Ika sekarang umur berapa? 25. Oh, berarti sudah nggak bisa lagi dispens. Jadi ketika ada umur yang 18 tahun, maka si fulanah itu yang umur 18 itu atau si fulan itu harus wajib dia hadir. Nggak boleh nggak hadir, harus hadir. Yang kedua, juga harus hadir calon suami atau calon istri bila yang bermohon itu laki-laki. Terus wajib hadir juga orang tua atau wali calon suami atau istri. Nah, dalam sidang pertama itu apabila pemohon tidak hadir, si orang tuanya ini tidak hadir, nah hakim akan menunda persidangan ini dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patuh. Namun jika pada sidang yang kedua dia tidak hadir lagi, ya sudah, berarti dia tidak bersungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya dispensasi kawinnya akan dinyatakan gugur oleh hakim. Berarti dia tidak bersungguh-sungguh. Kemudian gambaran yang kedua, apabila pada sidang hari pertama kemudian dan hari sidang kedua pemohon si bapak ini atau si ibu ini tidak dapat menghadirkan pihak-pihak yang sudah disebutkan tadi di atas, maka hakim akan menunda persidangan itu dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut, si anak, si calon, si orang tua nanti jadi orang tua mertua lah, menantu nanti, itu harus hadir. Jadi pemohon akan diperintahkan untuk hadir. Jadi ketika sidang pertama dia belum bawa orang-orang itu akan ditunda untuk memanggil kembali orang-orang yang telah disebutkan tadi. Jadi kehadiran pihak-pihak tersebut tadi itu tidak harus pada hari sidang yang sama. Jadi akan tetapi jika dalam hari sidang ketiga pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawinnya itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sudah disuruh hadir, enggak datang-datang. Berarti ini enggak benar ini. Harus dinyatakan perkaranya di NO, tidak dapat diterima. Kemudian dalam sidang itu juga, Mbak, itu hakim harus menggunakan bahasa atau metode yang mudah dimengerti si anak. Ini bahasa anak lah, bahasa gaul atau apa istilahnya. Juga sudah saya sampaikan tadi, hakim dan panitera itu dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan seperti baju toga dan jas panitera pengganti. Nah, di dalam persidangan itu hakim harus memberikan nasihat. Jadi nasihat kepada pemohon, kepada anak, calon suami dan orang tua atau calon suami atau istri,
Dan nasihat itu disampaikan untuk memastikan pemohon, memastikan si anak, memastikan calon suami atau istri dan orang tua atau wali calon suami istri agar memahami risiko perkawinan. Ini loh Pak, risiko perkawinan dini. Ada kemungkinan meninggal, kemungkinan kesulitan ekonomi, kemungkinan pertengkaran, kemungkinan jiwa psikologinya belum stabil. Itu harus disampaikan kepada nasihat itu kepada mereka. Karena kan anak itu nikah pasti terhenti pendidikannya. Iya. Kan gitu kan? Apalagi masih di bawah umur. Keberlanjutan dia untuk menempuh wajib belajar 12 tahun pasti nggak akan ada lagi. Belum siapnya organ-organ reproduksi perempuan. Juga saya bilang tadi, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan apalagi potensi perselisihan dan pertengkaran. Iya. Nah, anak-anak kan. Nah, Takutnya. ini nasihat yang hakim harus sampaikan kepada si anak. Kalau tidak ada nasihat seperti itu dalam persidangan, maka penetapan yang dikeluarkan oleh hakim itu bisa batal demi hukum. Jadi outputnya itu sangat luar biasa, Mbak. Jadi bisa batal demi hukum kalau tidak ada nasihat-nasihat seperti itu. Jadi bahkan penetapan itu juga bisa batal demi hukum apabila hakim dalam pertimbangan hukumnya, dalam surat penetapannya itu tidak mempertimbangkan tentang keterangan si anak yang diminta, kemudian keterangan si calon suami atau istri, kemudian keterangan dari orang tua calon ataupun mertua. Nah, kalau tidak ada pertimbangan seperti itu bisa batal juga demi hukum. Jadi di dalam persidangan itu hakim akan mengidentifikasi apakah si anak ini dia setuju nggak mau nikah di bawah umur. Itu harus ditanya. Kemudian bagaimana kondisi mental si anak ini, bagaimana kesehatannya, siap nggak dia untuk membangun rumah tangga. Kan harus ditanya, jangan-jangan hanya dipaksa. Banyak kayak zaman dari orang tua. Zaman Siti Nurbaya dijodohkan. Padahal dia nggak mau. Akhirnya dia hanya nangis aja, iya aja, padahal iya air matanya sudah mengalir. Itu kan harus digali oleh hakim. Kayaknya dia nggak mau nikah ini. Dan itu memang terbukti ada beberapa yang dia mengaku dipaksa oleh orang tuanya. Nah, kalau paksaan seperti ini itu juga diatur pemaksaan secara psikis, secara fisik, secara seksual atau ekonomi, itu harus diidentifikasi oleh hakim. Itu Mbak. Oh iya gitu. Kalau untuk pertimbangan hakim sendiri itu Pak, kan ada calon mempelai wanita, ada calon mempelai pria. Nah, apakah penghasilan dari calon mempelai pria ini menjadi pertimbangan juga untuk hakim? Iya, betul. Pertimbangan hakim tentang siapa sih calon suami ini? Dia kerja apa sih? Dia kerja di mana? Terus penghasilannya berapa? Atau jangan-jangan dia pengangguran yang nggak ada pekerjaannya sama sekali. Nah, itu harus dipertimbangkan secara matang oleh hakim. Oh, dia seorang misalnya security di perusahaan ini. Oh, dia seorang wira swasta. Oh, dia pedagang, dia jual. Itu harus dipertimbangkan. Penghasilannya per minggu rata-rata sekian, per hari sekian. Dia dapat gaji sebulan sekian. Itu harus dipertimbangkan. Karena itu juga akan disampaikan kepada calon istri bahwa ini loh calon suamimu punya gaji sekian, mau nggak? Oh, mau Pak, nggak apa-apa. Karena saking cintanya itu Mbak, sudah nggak apa-apa, yang penting kita mau nikah, terserah gajinya berapa. Nah, itu harus dipertimbangkan oleh hakim. Karena menyangkut dengan nafkah nanti akan diberikan oleh si suami kepada istri. Itu Mbak. Tapi Pak, kalau misalkan ada kasus nih dua-duanya di bawah umur, nah itu gimana Pak? Kalau dua-duanya di bawah umur, berarti dua-duanya harus mengajukan
calon suami 18 misalnya, calon istri juga 18. Jadi dua-duanya ini mengajukan sebagai pihak yang sama-sama mohon untuk dispensasi kawin. Dua-duanya maju, dua-duanya harus membuktikan. Nah, kadang-kadang juga hakim akan bertanya, siap enggak? Siap enggak? Oh, siap. Orang tuanya gimana? Siap enggak? Siap enggak? Enggak masalah Pak. Bismillah, monggo. Oh iya sudah, dua-duanya maju. Oke. Jadi sudah jelas ya teman-teman terkait dengan dispensasi nikah. Nah Pak, kita mau ngomongin hal yang sedikit sensitif ini terkait dengan biaya. Waduh. Nah, biaya untuk berperkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amurang ini kira-kira berapa sih Pak? Berdasarkan SK dari Ketua Pengadilan Agama ya, setahu saya biayanya itu nggak sampai 200.000, hanya 190.000 rupiah kayaknya. Cuma 190.000 kan Pak? 190.000 ada SK. Nanti sedetilnya itu bisa datang langsung ke Pengadilan Agama, ketemu juga sama Mbak Ika untuk tanya-tanya masalah biaya. Jadi sekitar 190.000 rupiah. Bahkan ada program Prodeo ya Mbak? Oh iya kan? Iya, ada program juga Prodeo. Prodeo itu bukan penjara, bukan. Artinya pembebasan biaya perkara ya. Iya. Jadi bebas, jadi hanya 0 rupiah untuk berperkara di Pengadilan Agama Amurang. Itu Mbak. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya uang, jadi nggak usah khawatir, datang aja ke pengadilan, nanti bisa berperkara secara prodeo. Nah Pak, untuk terakhir nih, Bapak boleh memberikan closing statement atau kesimpulan akhir Pak? Baik. Terkait dispensasi nikah ini. Baik. Terima kasih Mbak untuk closing statement atau kesimpulan saya. Ketika ada problem orang tua tentang anaknya yang ingin nikah tapi masih di bawah umur, jangan pernah menikahkan anaknya dengan mengakali umurnya untuk di up jadi 19 jadi 20. Tapi datanglah ke Pengadilan Agama untuk kami berikan solusi hukum. Ketika ada manipulasi hukum, maka efek hukumnya itu akan panjang dan melebar. Tapi ketika ada masalah seperti itu, anak Anda masih di bawah umur, datang ke Pengadilan Agama, mohon untuk dispensasi kawin, kami akan proses dan insya Allah akan keluar izin dari Pengadilan Agama, lalu hal itu menjadi bukti untuk dibawa ke kantor urusan agama dan ketika itu juga bisa dinikahkan dan Anda akan mengantongi buku nikah. Jadi tidak ada nikah siri, tidak ada manipulasi hukum dan lain sebagainya. Jadi mari menjaga hukum agar lahir ketertiban hukum di masyarakat kita. Terima kasih Pak. Oke, keren. Pak, terima kasih ya sudah jadi narasumber di sini. Iya, sama-sama. Nah, untuk teman-teman yang masih mau mendapatkan informasi terkait dengan berperkara di Pengadilan Agama, boleh langsung datang ke pengadilan. Nanti ada petugas informasi. Nah, atau bisa langsung mengecek website dan sosial media kami yang ada di bawah sini ya. Warnanya putih, si biri-biri dijual untuk diambil bulunya. Acara ini kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ika Rahmayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.